ini sebenarnya bukan masalah selera, tapi miskinnya kreativitas. Ya halo sahabat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Pada tayangan kali ini saya akan bongkar ini satu bahan sancang yang sebenarnya ini sudah over program, tapi sekalian saya ruwetin. Jadi ini bahan ruwet yang anti mumetnya ya. Nanti bagaimana eksekusinya, teman-teman ikutin terus. Yang pasti yang buat teman-teman baru bergabung, jangan lupa di anuin subscribe-nya dan juga di nganuin loncengnya ya, supaya teman-teman semakin nganu anunya dan WK Art juga makin nganu. Nah, kita lihat anunya makin nganu sekali nih teman-teman. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang pernah lihat di postingan di Facebook saya menampilkan bagaimana awal sekali saya memprogram ini. Itu kurang lebih sekitar 1 cm ya, 1,5 cm saya membuat liukan yang benar-benar nganu sekali. Jadi saya perbandingan dengan bawang merah kalau tidak salah ya. Tapi karena saya tidak terkontrol dan memiliki keinginan merubah konsep ya, jadi secara ekspresif saya biarkan dan juga asal-asalan lah gitu saya bikin. Nah, bisa lihat ini benar-benar wah marut-marut, semrawut ya. Ini bisa buat bahan-bahan yang ruwet ini sebenarnya bisa buat obat mumet gitu. Jadi nggak tahu obat mumet apa tambah mumet ya, itu teman-teman bisa nikmati sendiri. Nah, ini nanti akan saya bongkar. Ini dari mulai stek awal sampai seperti ini, masih di cup ini, kalau bisa dilihat ya teman-teman. Nanti saksikan terus secara detail, saya akan bongkar dan saya desain ulang ya. Ya, ini langkah awal akan saya repotting total ya, karena ini akarnya sudah benar-benar tembus. Ini mungkin bahan bentuk aslinya juga sudah tenggelam ya. Rasa ini menjadi tantangan tersendiri ya, dimana saya juga tidak tahu ini bentuknya seperti apa, yang nantinya akan secara bertahap akan saya pilah ya. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang sama mengalami over program, tapi jangan berkecil hati. Jadi yang terpenting kuncinya dalam seni apapun ya, termasuk seni bonsai, kita jangan terpaku pada format-format yang baku ya. Artinya kita acuan pada bentuk atau desain-desain yang sudah umum dilakukan, dan apalagi yang kita terapkan adalah sebuah pakem ya. Artinya nanti kreativitas kita itu akan mandek ya, akan sempit, akan terbatas. Nah, padahal potensi alam ini, potensi pohon di sini sangat beragam ya. Jadi bagaimana proses kreatif kita ini diasah ya, diasah untuk bagaimana
kita bernegosiasi dengan daya hidup pohon ini, juga bernegosiasi dengan kemampuan kita mengolah desain pohon agar mendapatkan karakter atau konsep yang sesuai antara imajinasi atau keinginan kita sebagai kreator, juga karakteristik dari pohon ini sendiri, ya. Jadi memang itu sangat penting. Jadi tidak melulu bentuk atau jenis pohon atau semua jenis pohon dipukul rata, ya, selalu formal. Ini sebenarnya bukan masalah selera, tapi ya secara ekstrim saya katakan miskinnya kreativitas, ya, karena dibatasi oleh rasa ketakutan mungkin, atau takutnya tidak terakui bahwa itu sebagai bonsai, ya. Itu banyak hal secara psikologis seorang seniman itu biasa. Ini ada saya masih ingat di sini ada cabang yang memang sengaja saya patah-patahkan, kemudian tetap saya tanam, saya ikat jadi satu, dan ini menjadi bahan yang akhirnya jadi dua, ya. Ini tetap geraknya sangat menarik sekali. Nah, kemungkinan apa ini nanti akan saya grouping atau bagaimana, atau saya pilah tentunya. Nanti secara bertahap tentu akan saya proses dan saya tayangkan nantinya, ya, supaya teman-teman bisa melihat perkembangannya, ya. Ini untuk membuat bahan seperti ini, jadi tidak bisa terformat dengan presisi yang baku, ya. Jadi memang dalam hal ekspresi itu seolah-olah memang ngasal gitu. Tapi sebenarnya luapan emosi ini tentu bisa dipertanggungjawabkan, ya, dengan kemampuan skill atau secara teknis dalam mengolah bentuk. Nah, tentu itu akan persoalan itu akan selesai, ya. Jadi kalau ini membuat seperti ini dibentuk sedemikian rupa sengaja bisa saja, tapi terkadang tampak kaku, ya, tidak natural. Pengertian natural di sini dalam sisi ekspresi seni, ya, kreativitas seninya, bukan pada pemahaman natural itu alamnya. Ya, kalau alam semua, kalau pohon namanya dari alam, dan objeknya pohon, ya tentu tumbuh dengan secara alami. Ya, ini sangat menjerat sekali. Jadi nanti saya sedikit akan pilah, saya akan sedikit konsen ke sini. Nanti ini akan jadi pohon tunggal dengan desain yang tentu nanti akan saya kembangkan lagi. Sangat ruwet, ya, ruwet obat mumet. Apa mumet? Ruwet bikin mumet. Tapi kalau saya dengan bahan yang mumet itu sebenarnya pada akhirnya akan menjadi obat mumet, karena kalau sudah indah, mumet kita hilang semua, ya. Nah, ini sebuah terapi dari seni juga seperti itu, ya. Yang tidak ada menjadi ada, yang jelek jadi bagus, bahkan mungkin yang bagus jadi jelek. Artinya tentu ada ending yang sesuai kita harapkan, ya. Oke, saya membuat garis-garis ini saja dulu. Jadi saya akan memilah
beberapa batang yang sangat mengganggu konsennya di sini, dimana saya akan mengoptimalkan secara alami pohon ini. Ini sangat buntal-buntal, tapi di sini eksekusinya saya tidak akan melepas lagi karena percuma, karena ini sudah dibikin benar untuk solid. Jadi saya hanya memberi konsen saja. Jadi pohon ini yang bagian batang ini lurus dengan tekstur yang memang sangat mudah dan ruas yang terlalu jauh. Saya akan potong, harapan saya nanti di sini akan tumbuh, baru akan digerakkan lagi ya. Kita mencari garis. Nah, ini seperti ini sudah terlihat garis gerak dasarnya. Ya, untuk menentukan garis ini kita konsen pada satu alur ya, ritme, artinya arah. Ketika kita ingin arahnya ke sana, nah kita dominankan garis atau gerak-gerak pohon ini juga ke sana. Kita membuat ritme dulu. Nah, seperti ini tumbuh, nanti kita akan lari ke sini. Ini ada tumbuh ke sini. Yang ini ketika ini terlihat berlawanan, kita buang saja. Nah, seperti ini. Kita buang. Kita fokus arah yang katakan mau ke sana. Kita bisa gini. Ini tetap saya pakai. Ya, kenapa saya difokus ke sana? Karena di sini ada cekungan kosong. Coba lihat. Ini kosong. Ini ada garis lengkung. Ini menjadi garis pembatas. Ya. Ya, nanti secara imajiner, ini garis imajiner, nanti akan tersusun dengan sendirinya bagian sini, subnya dan tajuk sini. Nah, ini garis imajiner terlihat. Ini arahnya akan seperti ini ke sana ya. Jadi entah ini mau di berapa pecah cabang, tapi kita fokus konsen pada garis itu, geraknya. Nah, di sini saya akan seleksi dulu. Ini masalah kawat ini nggak usah khawatir, karena nanti ini akan dihancurkan secara perlahan. Nanti walaupun kawat ini ada yang tertinggal, ya usahakan tertinggal di dalam akar sini ya, jadi tidak mengganggu penampilannya. Jadi kalau kita hancurkan yang di cabang-cabang saja, karena kalau di dalam media ini ya secara penampilan juga tidak mengganggu. Juga kawat ini aman ya. Mungkin ada teman-teman pemula yang belum tahu, mungkin belum pernah megang juga kawat bonsai. Jadi ini terbuat dari aluminium yang memang tidak bisa berkarat, ya, tidak memiliki dampak yang berbahaya, efek samping. Ya, ini sama saja dengan plastik. Ya. Hanya saja kalau kawat ini menjerat pada cabang seperti ini bisa menjadi anatomi batang ini genting ya, terjerat, bisa saja nanti kelanjutannya malah putus karena kayunya ini tidak bisa tumbuh besar. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini nanti saya biarkan, saya tidak ngotak-ngatik akar ini. Jadi saya hanya mengarahkan sebagai bentuk dasar. Nah, seperti ini saja. Nah, seperti ini. Nah, nanti jadi di sini saya akan dari awal ini saya akan memprogram untuk root ball saja ya. Kita endingnya di sini kita habiskan. Nah, entah mana yang mati, kering atau tumbuh baru itu tidak masalah.
Jadi kita penampilan fokus di sini, kemudian nanti secara bertahap akar bisa seperti ini kita olah lagi ya. Ini patahan-patahan seperti ini biasa saya lakukan supaya ini tumbuh akar baru ya. Nah, jadi tidak apa-apa, sengaja patahkan supaya nanti cabang baru tapi akar ini tidak mati ya. Oke teman-teman, ini saya klem ya, saya klem sekaligus untuk apa, supaya akar ini tidak bergerak lagi dan juga lebih solid lagi terlihatnya, lebih fresh lagi. Tapi bagian sini saya biarkan ya, jadi ini saya tanpa media supaya tidak menambah tumbuhnya akar baru yang pada bagian sini yang serabut. Jadi cukup pembesaran saja. Jadi ini lanjutannya di sini. Nah, nanti saya akan tanam di pot yang lebih kecil lagi. Ya, saya akan tanam dengan WK Soil. Ya, buat teman-teman yang baru tahu, baru melihat saat ini tayangan saya menggunakan WK Soil, teman-teman bisa langsung dicek di sini saja ya. Nanti saya akan ganti dengan WK Soil karena saya membutuhkan akar serabut ya, sudah mulai pemecahan cabang akar ya. Di sini bisa dilihat indikasinya ketika akar ini belum ada akar serabut ya. Jadi untuk pemecahan ranting pun di sini berat karena apa? Akarnya belum juga bercabang ya. Makanya ini saya program dan juga menggunakan WK Soil sekaligus untuk program root ball ya. Oke teman-teman, saya rasa review kali ini ya mudah-mudahan bisa diserap inspirasinya oleh teman-teman, yang diharapkan bisa memberi semangat dan juga ide-ide kreatif dan keberanian baru tentunya ya. Oke, sampai jumpa di tayangan yang akan datang.